Menghina fisik katanya. Menghina fisik katanya. Fisiknya siapa? Salah satunya katanya fisiknya. Oh iya sih. Ya nggak apa-apa. Ya, buat lucu-lucuan aja, nggak apa-apa. Iya. Santai. Dibilang ngantuk gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa. Santai. Tapi sebenarnya Mas ngantuk nggak sih? Ngantuk nggak sih? Dari lahir bentuk matanya seperti ini. Tapi Mau gimana lagi? Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini tanpa diduga, kemarin lumayan viral tuh video obrolan dua stand-up komedian sama dua pres. Dan lagi yang dijadikan opening atau bahasan pertama itu tentang yang lagi dibicarain orang. Apa itu? Ya wajah ngantuknya Gibran. Buat kita orang awam, pasti ngelihatnya, wah, apa gak ngeri nih? Apa gak bahaya tuh? Si komedian itu ngebahas apa yang lagi dibicarakan banyak orang. Atau istilahnya buat para komika, nyebutnya materi pinggir jurang. Nyenggol politik di depan orangnya lagi. Itu kewanan itu kalau bahasa Jawanya itu. Lah kalau Om Begawan ngelihatnya ya biasa saja. Bukan persoalan berani atau tidak. Akan dipermasalahkan atau kalau Wapres tidak terima gimana gitu ya. Nah, Tretan sama Coki itu dua komika senior dengan ciri khas masing-masing. Keduanya kalau bicara ya lugas, ceplas-ceplos, bras-bras. Dan terhitung memang materinya kuat ke isu-isu publik. Namun buat Tretan, berbincang sama Wapres itu bukan pertama kali. Sebelumnya atau tepatnya setahun yang lalu itu dia pernah ngobrol juga tuh sama Wapres. Dan tayang di channel dia, Tretan Universe. Ya tentu sebelum direkam itu pasti sudah ada kesepakatan. Kalau enggak ya rawani ceplos-ceplos. Ya antara mereka bertiga itu. Loh kira-kira materi apa yang bisa ditanyakan atau dimintakan komentar buat Wapres. Dan dalam unggahan ini yang punya kepentingan ya jelas Gibran sendiri. 9 hari yang lalu si pemilik channel sebenarnya sudah melakukan pembelaan. Namun juga tidak menyalahkan Panji. Bahkan di konten yang diberi judul Panji Pragiwaksono Mens Rea, pengaduan masyarakat, itu dia sempat nyebut nama Mas Roy Suryo. Nyampluk. Dan di situ Tretan malah nyorot para pembela Gibran dengan menyebut reaksi para Jokowers. Lu bikin nama yang bersangkutan makin jelek itu. Dengan begitu yang citranya buruk ya yang dibela sama yang ngebela. Sebab pada nggak mau dikritik kok. Nah itu kan ngerti sendiri kan. Orang yang sekubu aja resah sama kelakuan para konten kreator. Makanya disebut oleh Tretan begitu. Dengan kapasitas yang segitu-gitu aja. Lah nge-roasting itu kan memang salah satu teknik komedi. Oh uniknya di situ itu kok. Kalau nge-roasting itu kan ya boomnya di situ. Memang buat lawaan itu. Bukan buat menjatuhkan sebenarnya. Buat cari yang lucu-lucu dengan cara meroasting itu tadi. Tidak dimaksudkan buat membuli, enggak. Apalagi menghina atau mengejek. Apalagi merendahkan, enggak. Lalu terus kenapa? Para fansnya Wapres pada rame-rame serang balik Panji itu. Lah piye? Ngebedain canda, kritik, lalu pengkhianaan saja mereka enggak tahu, orang paham. Dan munculnya Wapres di channel itu bagi Om Begawan ini sesuatu yang memang dipersiapkan. Buat ngebalik persepsi publik. Yang tone negatif, yang kerasa bisa diubah jadi positif. Iya, tapi kan masyarakat sudah mulai cerdas sekarang. Wis paham gitu. Apalagi 57% itu kaum milenial kita di Indonesia ini. Loh, apabila ini dibiarkan, ya jelas merugikan. Istilahnya kalau anak-anak Gen Z nyebutnya itu pansos, panjat sosial. Isu negatif yang menyebar di medsos. Nah itu perlu dikoreksi agar berbalik arah menjadi sebuah keuntungan yang bisa didapat. Loh kenapa tak sebut panjat sosial? Loh ibarat ada ombak itu, tahu kan, yang sedang menghempas tuh. Kira-kira dengan perahu kecil, opsi kita menentang ombak atau ngikut ombak atau apa gini, perumpamaan lainnya begitu. Kalau kita sedang berlayar menuju sebuah tujuan ke arah timur,
tapi ombaknya ke arah sebaliknya atau ke arah barat. Anda kita nekat nerjang ombak arah barat, kemungkinan perahu kita pecah. Itu sangat terbuka lebar. Ora kuat loh, mau cilik. Lo apa opsi tetap melaju ke timur? Mau dipaksakan? Lo sebisa mungkin loh seorang nahkoda yang berpengalaman bakal mematikan mesinnya dan biar terbawa sebentar ke barat. Ngeli kalau orang boso Jawanya itu. Tidak masalah. Nanti bila cuaca dan gelombang mereda, baru menggerakkan kapal sesuai tujuan semula. Mesinnya diurip gimana? Jadi sudah tidak menerjang ombak ya, kira-kira begitulah perumpamannya. Ini buat menggambarkan. Bila dalam hal isu besar Panji merosting Wapres, lalu dilawan, ya publik tambah tidak simpatik. Nah, mereka ngerti ya, ngebela para pendukung, justru nama Gibran tambah diingat sebagai pihak yang sensi. Tensinya tinggi. Sepertinya tidak boleh disenggol. Sementara arus besar opini rakyat pada menilai bila sebutan ngantuk itu kondisi yang manusiawi. Nah ini dimanfaatkan wakil Prabowo itu buat negur pendukungnya. Kalau mau ngebela itu pada mikir dong. Jangan berprinsip becak tanpa per gitu. Asal jeplak ragu mikir, mungkin begitu. Bahkan Profesor Mahfud menyebut ngantuk adalah situasi yang normal. Di mana semua manusia itu pasti ngalamin. Termasuk begawan ini loh. Neng ngantuk ya mripate sayu gitu. Masa ada guru bilang ke siswanya, "Kamu ngantuk ya?" Itu disebut penghina. Kan ya ora. Atau kita kepada temen yang 2 hari ora tidur lalu wajahmu ngantuk toh. Masa kita menghina kayak gitu? Ya ora lah. Seorang pejabat ngantuk kan lumrah. Atau pendeta atau menteri ngantuk, bukankah hal yang wajar tuh? Nah, pada titik inilah Gibran mesti berbuat sesuatu, harus memanfaatkan kira-kira isu besar yang jadi bahan netizen buat pansos. Lo mosok cara membalasnya mau pakai jaket atau topi ditulis tukang ngantuk. Ya itu persis sama jaket atau kaos Samsul yang dipakai itu, dikira tidak kreatif. Nah dia ngerti. Kalau nuruti para pendukungnya yang cuma segitu-gitu aja, kubu yang tidak suka pada Wapres itu bakal makin tambah gede. Iya toh lah, pendukungnya ya pas-pasan saja. Becak tanpa pikir loh. Ingat juga loh, dia menyertakan lagu Panji dalam unggahan medsos. Tetapi reaksi itu tetap tak mampu menarik simpati untuk membalikan persepsi positif terhadap dirinya. Wes kasep ambles. Nah disinilah titik di mana dia harus nyari sesuatu agar simpati mengarah pada dirinya. Wah ini kudune niru bapak bagaimana cara pencitraannya itu. Dia nggak peduli para pemujanya, para fans maupun Jokowers udah kelewat mati-matian membela dengan berbagai dalih. Ya termasuk sudah ngata-ngatai anak Panji segala itu. Seakan-akan pendukungnya tidak direstui sama Gibran itu. Wah, gue ngawur mungkin gitu bahasanya tuh. Makin kenceng dan kasar cara pendukung ngebela, tampaknya Gibran khawatir, malah tambah merugikan. Tapi wes kasep ini kelihatannya. Wes ngombro-ombro. Pendukungnya wes kelewat ugal-ugalan kayak gini. Lah bagi Om Begawan, tayangan Wapres bersama Tretan dan Coki itu buat mengambil hati. Ini menurut Om Begawan. Yo pora yo mbo. Ini makanya masyarakat yo biar paham. Orang-orang yang memang bersikap sebaliknya, kalau makin dikerasi loh, dilawan, dipantah, kerugian jelas bakal dia peroleh. Iyalah, Gibran paham itu. Ngantuk itu sebuah kata atau kalimat yang itu tidak mengandung makna negatif kok. Tapi kenapa pendukungnya membabi buta menyerang? Ngawur terusan. Yang juga harus dipikirkan, kok nongolnya di channel Tretan Unives? Bukan di channelnya pendukung yang lain. Ada apa ini? Mengapa pula Wapres tidak memposting obrolan itu buat tayangan di channel official Wapres maupun di channel pribadinya? Ya, menurut Begawan kata, ora lah. Meski tidak smart, Gibran ke yo paham. Nilai tayangan bakal tidak menarik buat publik.
Suka tidak suka, sulit tidak memikirkan kalau Tretan sama Coki gak dapat sesuatu. Masa karo orang kedua di Indonesia gratisan, ya ini coba nggak nuduh itu. Ya masa ngebahas sesuatu yang sedang nimpa politis hanya dapat terima kasih saja, ya embo itu. Di atas pintu rumah saya itu banyak tulisan terima kasih gitu. Makanya ya Om Begawan ragu-ragu, bukan menuduh tapi nggak percaya aja. Keuntungan berikutnya apa? Si Gibran ini emang suka orang yang ngomong lebih lepas tentang isu yang lagi nimpa dirinya, sehingga bisa dikesankan obrolan mereka itu tidak dibatasi, tidak diatur, tidak banyak larangan. Dan dia ngerti juga, hanya bersama komedian dia bisa bebas merespon. Kalau lawan bicaranya akademisi misalnya, yang punya kecerdasan peneliti, yang punya basic keilmuan, atau ilmuwan sendiri, atau mahasiswa. Nah, target yang mau dia dapat untung, hasilnya buntung nanti. Kan sayang, jadi nggak mau dia untuk mengundang mereka, lalu diundang oleh komedian. Ben gampang ngomongnya bebas. Nanti malah ketahuan kalau bersama dengan para ilmuwan, akademis dan mahasiswa. Beberapa argumen sama jawaban Wapres. Kalau nggak bisa imbang ketika berdialog, nah penanyanya mesti yo cara nanyanya kan yo mesti berbobot. Lain dengan komedian, takokane seorang genah itu. Belum lagi ungkapan kritik yang dilontarkan buat dirinya. Kan munculnya dari seorang komedian. Banyak pihak akan berasumsi yang ditanyakan bukan hal serius. Sehingga yang ditanya tidak perlu belajar, tidak perlu disiapin. Loh, andai kan ada omongan serius, respon yang kurang pas, ada reaksi yang negatif, itu bisa dengan mudah dibelokkan sama Tretan maupun Coki. Wong jenenge komedian, mau nggo lucu-lucuan. Tapi anehnya ketika Panji roasting yang lucu-lucu, pendukungnya awut-awutan, ugal-ugalan nyerangnya. Nah, dalam konteks roasting ngantuk, yang kesannya itu lebih elegan, semestinya Wapres kasih tahu tuh para pendukungnya, para relawannya, Jokowersnya, untuk main di level yang berkualitas. Nah, mereka orang kualitas belas. Dalam pikirannya gini, pokoknya dukung, pokoknya bela. Hancur. Nah, selama setahun dia menjabat, menurut Om Begawan, obrolan ini jauh lebih pas buat sosok Gibran merespon balik singgulan materi menstrea itu dengan mengundang komedian. Dan ingat loh, kalau jadi pejabat ya siap dikritik harusnya tentang apapun sama rakyatnya. Apalagi tampil wajah ngantuk. Lah yang bersangkutan aja bilang itu bawaan lahir kok. Ngantuknya itu mau di roasting ngantuk kok do nesu. Artinya apa? Ya tidak masalah sebenarnya. Bang Panji mengatakan Wapres itu ngantuk itu dengan wajah ngantuk itu ora masalah. Lah nek nonton channelnya Jokowers itu jauh lebih ngawur. Malah Om Begawan mengatakan brutal ugal-ugalan, tak pakai dasar, pokoknya beras-beras. Menarasikan lawan politik, meski beberapa orang nyebut roasting ngantuk sebagai body shaming, tapi ngantuk tidak masuk dalam kategori negatif. Dan faktanya ya memang begitu. Tadi kan sudah kami contohkan. Ketika seorang guru menanyain muridnya, kamu ngantuk ya? Kan bukan penghinaan itu. Tidak semua ungkapan pengkritik itu dibalas dengan cacian, hujatan, hinaan. Apalagi memadankan dengan hewan. Lah mereka memang isone ngono. Beda lah kualitas dengan kita-kita ini. Yang selalu berdasarkan basic yang cukup mendasar, kuat. Ya, bahasa-bahasanya itu akademisi lah. Yang rodo enak didengar. Punya adab, etika, dan sopan santun. Apa yang terjadi pada Dipo, anaknya Mas Panji itu? Memang sudah kelewat batas. Para Jokowers, para baser-basernya yang nyenggol anaknya Mas Panji itu. Argumen yang disodorkan memang barbar itu, ugal-ugalan. Betulan merendahkan orang. Persis orang gak ngerti aturan, orang diadab sopan santun.
dalam otak para pendukungnya itu ya buta mata, buta hati. Loh kalau yang diserang itu anak Jokowi, maka balasannya nyerang anak yang kritik. Saya ngomong ngono kuwi ya kopong jero isi. Jero kene ini opong. Yang dikritik anak Jokowi itu pejabat loh. Harusnya dipisahkan antara Jokowi dengan Gibran, itu dipisahkan. Jokowi dikritik sendiri, Gibran ya sendiri, wong dia pejabat wapres kok. Beda dengan Mas Panji dan anaknya. Wah, piye ini. Nah ini tapi dalam struktur pemerintahan Indonesia sekarang ini, dia itu mantan wali kota loh. Dia menjabat belum tuntas mundur untuk ikut kontestasi Pilpres. Dia lolos sebagai cawapres saja berkat jasa bapak sama pamannya. Utak-atik aturan. Dan saat ini jadi wakil presiden dengan segala privilege yang dimiliki dan keistimewaan dibayar dari pajak rakyat. Kenapa nggak mau dikritik oleh rakyat? Kok enak? Nyimut dong. Jadi kalau nggak pengen dikritik rakyat, ya sudah mundur aja dari posisi sekarang, nggak usah jadi pejabat, nggak perlu dibayar pakai pajak rakyat. Ingat loh, sorotan materi mens rea itu yang berhubungan sama Gibran sebagai wakil presiden, bukan sebagai anak Jokowi yang masih imut-imut. Dan kritik yang dilempar itu tidak hanya persoalan ngantuk, ada banyak materi itu nyenggol wapres, bukan ngantuk, termasuk misalnya soal potongan pajak kita. Itu sebagai buat ngegaji wapres. Itu kan di roasting juga. Loh emang fans Gibran pada bisa ngerespon apa? Pada bingung kan? Masalah yang agak tinggi sedikit roastingnya. Yang masalah pajak, masalah apapun. Mereka nggak mudeng. Loh secara keseluruhan penampilan atau obrolan mereka waktu ngebahas kondisi mata. Yang ngantuk. Loh Gibran tuh biasa saja kok. Guyang-guyu, mesam-mesem, cengengesan, dan tidak merasa lagi dijatuhkan. Ya mbuh, apa ya jerone anyel ya ora ngerti. Tapi sebagai kelihatan dari casingnya dia nggak apa-apa. Sebagai orang yang tinggal gak jauh dari Solo dan ngamati perjalanan yang bersangkutan sejak jadi wali kota sampai jadi wapres, beneran tidak terkesan roasting Panji jadi beban buat dia. Buat yang ngedukung wapres, pelajari tuh, lihat tuh substansi omongannya gimana. Kalau kalian ngerti batasannya ndak, ngebelaninnya yang bener sama yang menggajah butakan membabi butakan panjenengan itu yang jadi pendukungnya para Jokowi dan sebagainya itu. Loh raut muka yang berbeda bisa kita lihat lah. Waktu dia nyopot maskernya pas Panpres. Tahu nggak? Ada itu videonya. Itu kelihatan lagi emosi. Atau pas komentar soal Fufu Fafa. Kan beda. Terus juga ngomong tentang salah ucap Samsul. Kan kelihatan ketegangannya. Yang tidak percaya. Bandingkan juga saat debat Pilpres. Yang jomplang. Raut mukanya itu. Air mukanya, senyumannya, tertawanya. Pupil mata serta gestur. Itu benar tidak menunjukkan ada ketersinggungan. Loh aku kan ya menilainya apa adanya, objektif aja, tidak asal bras-bras toh. Ini bukan konteks memuji yang bersangkutan, ini hanya soal respon tentang ngantuk. Bukan Begawan mulai deyeng-deyeng rononda. Lawang saat di roasting sama Kiki Saputri aja, gestur beda, wae beda. Meskipun partner ngobrol itu tetap punya pengaruh. Disinilah letak pentingnya pemilihan partner untuk merespon Panji. Keputusan nongol di channel Tretan tak prediksikan pasti punya dampak meski cewili. Ini tentang dampak loh, bukan penontonnya loh, bukan banyak-banyakan viewernya loh. Loh sampai Begawan ngonten wis tekan 1.600-an lebih juta. Padahal belum 24 jam. Di kolom komentar ya biasa aja. Ada pro dan kontra. Biasa untuk berkomentar. Setidaknya postingan itu bakal dipakai buat para relawannya. Dapat amunisi lagi. Buat nyerang pihak lain. Khususnya Mas Panji Pragiwaksono. Padahal bersedianya Gibran tampil di situ itu tujuannya jelas kok.
Bila dirinya beneran tidak punya perasaan tersinggung sama sekali dengan menstreanya Bang Panji itu, yang mengatakan salah satunya itu ngantuk. Beneran, dia tidak punya perasaan tersinggung sama sekali dalam casingnya mbuh hatine. Nah, sekaligus dia akan nyari simpatik dari yang masih ragu, yang mau belani dia. Bahkan dia meminta bila ada kritikan tidak perlu membawa-bawa anak istri. Dia ngomong begitu. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Ya benar tuh ngomongin Gibran. Dan silakan Kompolsek sendiri. Kapan ya Begawan pernah bawa pejabat nyasar ke anak istri? Paling yang menyebutkan, tapi kan tidak membuli anaknya. Enggak. Mungkin kalau pernah, pasti terkait dengan penampilan mereka aja. Yang tampil glamor, yang tidak punya empati, kan ya itu. Sama kondisi ekonomi rakyat sekarang ini. Itu saja. Nah, itu tidak ada urusan anak istri politisi. Kalau memang tidak ada yang perlu dikritik, apalagi si istri bukan pejabat publik, lah tentu tidak ada urusannya sama tugas suami, no. Apakah postingan itu bakal mengubah karakter para pendukung Wapres? Postingan-postingan tadi yang sama tretan. Kalau menurut Begawan ya ora lah. Kenapa aku pesimis? Banyak kok yang gagal memahami anjuran Gibran itu. Beberapa di antaranya bisa jadi malah pada senewan sendiri. Iki tak belo kok malah aku dingenekke. Anyel nih para pendukungnya Gibran tuh. Merasa sudah ngebela mati-matian, kok malah nyalain yang sudah susah payah membela. Lo mau bagaimanapun, kualitas pendukung keluarga Sumber Solo itu, zaman Jokowi berkuasa loh, sama yang ada sekarang, tidak bisa dibandingkan. Jauh, baik kualitasnya, baik cara penyampaiannya, waduh. Cara bermain argumentasinya apalagi, saat ini parah banget. Mereka mayoritas tidak ngebela dengan cara elegan, berargumentasi dengan cerdas, memperlihatkan data. Tapi mereka hanya ngawur-ngawuran. Lah gimana? Sekelas influencer atau YouTuber bisa berdebat dengan baik. Lah wong nyimak omongannya Mas Kodari sama Hasan Nasbi aja, parahnya kayak sepeda kelindus kereta, retek-retek piar. Ya udahlah, ya memang segitu. Maka kita harus paham, harus cerdas untuk menerima apapun yang sekarang sedang bergulir di kancah dunia politik di negara kita ini. Salam Begawan, salam Kompol, jangan salah paham. Dadah.